Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Mami Puri akan kembali menceritakan pengalaman mistis dan pengalaman horor dari salah satu followers atau kenalannya Mami Puri. Tetapi sebelumnya buat kalian jangan lupa subscribe YouTube terbaru Puri Harun Channel dan aktifin loncengnya supaya dapetin notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Berbicara tentang pengalaman mistis atau pengalaman horor, tentunya ini bukan hanya menarik untuk didengar, tetapi juga siapa tahu di antara kalian yang nonton hari ini juga pernah mengalami hal yang sama dan tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, kali ini kita akan belajar dari ceritanya Teh Isna. Jadi, dulu Teh Isna ini pernah membuka kedai mie kocok di salah satu tempat yang lumayan rame ya di Kabupaten Bandung Barat. Kedainya sangat rame dan juga ada yang bantuin kerja. Ada temannya sendiri yang bantu-bantu dia. Tanpa ada curiga sedikit pun, si Teh Isna ini selalu berbuat baik sama pekerja itu. Singkat cerita, setiap kali Ira, temannya Isna itu dan temannya tersebut kumpul, jadi pegawainya itu ada dua ya, si Teh Isna punya pegawai dua, yang satu namanya Ira, yang satu nggak disebutin namanya. Jadi singkat cerita, setiap kali ngumpul di kedai itu, si pekerja kalau bawa sesuatu setelah dia pulang dari Garut, oleh-olehnya itu khusus untuk Teh Isna. Sementara Ira ataupun orang lain dilarang untuk makan. Nah, di situ sih kita positive thinking aja, mungkin mah ini memang oleh-oleh khusus untuk bos ya. Tetapi tahu kebetulan atau tidak, nggak mau suuzon, setelah makan pemberian itu, si Teh Isna selalu sakit dan juga selalu nurut dengan perkataan pekerja itu. Sesudah beberapa bulan dia izin lagi ke Garut, pas pulang dia bawa ikan tongkol. Dan seperti biasa hanya Teh Isna, bosnya aja yang boleh makan. Singkat cerita, Teh Isna kesurupan di jam mau maghrib. Nah, posisi si Ira nih, pegawai yang satunya, lagi di Lembang. Tapi si Teh Isna sempat video call ngasih tahu kalau dia ngerasa ada sesuatu hal yang gak enak. Pas video call Ira udah ngerasain yang aneh karena matanya Teh Isna udah ke atas dan putih semua. Berhubung jarak jauh posisi Ira minta tolong suami untuk cari tahu keadaan Teh Isna dan suruh bawa temen karena takut ada fitnah karena posisi Isna di rumah hanya ditemani anak yang masih TK. Suaminya di Jakarta kerja. Singkat cerita, suami dengan temannya datang ke rumah Teh Isna dan Teh Isna masih dalam posisi kesurupan. Terus sampai Ira akhirnya datang bersama Adel. Jadi si Ira ini punya anak perempuan namanya Adel. Teh Isna masih kesurupan dan memandang Ira dengan marahnya dan mengatakan bahwa Ira adalah penghalang semuanya. Di situ kita video call sama guru spiritualnya Teh Isna ya, namanya Aidai. Sampai jam 2 subuh Isna baru sembuh. Besoknya Isna mengeluh perut sakit dan ternyata perutnya membesar seperti orang yang hamil 9 bulan. Setelah dibawa ke Aidai, Isna sembuh tapi keluarlah dari badannya duri-duri ikan sampai Ira dan suami yang akhirnya nyabutin si duri-duri ikannya itu. Nah, teman-teman, itu adalah kisah dari Teh Isna. Ini ada fotonya ya, Teh Isna tuh cantik, pinter cari uang. Kedainya juga merupakan salah satu kedai yang lumayan laris gitu, laku banget. Tetapi memang yang namanya ilmu santet itu kan tidak bisa dibuktikan. Jadi takutnya fitnah, takutnya suuzon, tapi memang itu yang dirasakan katanya oleh Teh Isna. Kemudian kalau kalian tanya, menurut pendapatnya Mami Puri seperti apa? Nah, jadi kalau menurut pendapatnya Mami Puri, terkadang kita memang harus sangat berhati-hati dengan orang terdekat.
Karena bisa aja orang yang mendukung kita, yang di depan kita kelihatan bangga dengan pencapaian kita, yang di depan kita kelihatan baik, bisa saja malah memiliki maksud dan tujuan yang kurang baik dikarenakan iri. Iri karena mungkin Isna lebih cantik, lebih banyak uang, lebih punya usaha yang maju, sementara mungkin dianya hanya bisa jadi pegawai. Jadi akhirnya ingin menjadi seperti Isna tapi dengan cara-cara yang kurang bagus. Mengenai makanan sendiri, perlu kalian ketahui bahwasanya santet ataupun teluh bisa diantarkan melalui makanan, minuman, atau barang yang diberikan. Barang yang diberikan itu apa? Misalnya saja parfum ya, baju, itu juga bisa. Jadi jangan salah mentang-mentang misalnya aku sih dikiriminnya baju kayaknya nggak bakalan apa-apa. Yang namanya ilmu santet bisa melalui media apapun. Jadi berhati-hatilah kalian dalam mengungkapkan kebahagiaan. Tidak semua orang seneng kita bahagia. Tidak semua orang sedih juga di saat kita sedang terpuruk. Mungkin kalau kita terpuruk ada orang yang happy, ada orang yang seneng gitu ya. Karena sejatinya kalau orang-orang yang memang betul-betul menyayangi kita dengan tulus, mereka akan senantiasa mensupport dan menyemangati kita dalam situasi apapun. Ingin kita lebih maju. Nah, kalau kita maju mereka happy gitu kan. Kalau kita salah kita akan dikritik gitu. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kalau orang di depan kita selalu kelihatan baik, manis gitu, ya nggak semua sih, tapi biasanya suka ada sesuatu. Nah, yang paling pertama adalah kalau kalian mengalami hal yang sama. Misalnya kalian baru dikirimi makanan atau barang tertentu dan mengalami kejadian seperti Teh Isna. Ya, yang pertama adalah kalau memang kalian ada kenalan orang spiritual yang bisa cleansing, memang itu lebih enak ya, lebih mudah. Jadi kalian bisa langsung minta bantuan. Tapi kalau misalnya kalian belum kenal sama orang yang mengerti dan paham, kalian bisa melakukan prosesi cleansing sendiri. Karena kalau yang Mami lihat, kenapa kok pada saat dia kesurupan akhirnya ada duri-duri yang dicabutin. Karena di dalam duri-duri ikan tersebutlah ada energi santet. Apa sih maunya? Maunya yang ke satu orangnya mati, yang kedua usahanya udah jelas bangkrut kalau orangnya udah mati atau sakit-sakitan. Dan ini adalah santet yang memang harus disembuhkan secara berkala. Kemudian juga kalian ya yang gak ada kenalan orang spiritual dan mengalami hal yang aneh, gak pernah kesurupan, tiba-tiba kesurupan, gak pernah sakit yang kayak begitu, tiba-tiba sakit. Yang pertama kalian bisa mencari sumber 7 mata air untuk cleansing ya, dan tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses cleansing sendiri di 7 mata air itu harus dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Ya, jadi kayak misalnya kalau Mami Puri tinggal di Jakarta, yang paling deket Mami suka datangnya ke Vihara Gayatri atau Sumur 7 di Cilangkap, Depok. Nah, itu bisa didatangi oleh siapapun dan bisa meng-cleansing energi-energi negatif. Nah, kemudian yang kedua adalah mandi air garam. Garam krosokan, garam tolak bala ya, itu juga kita jual ya. Kalau kalian mau beli bisa tuh di Instagram Puri Harun. Garam tolak bala dicampurkan dengan air panas mendidih. Kita masak air dulu nih, air panas, lalu campurkan garam 1 genggam sambil membaca ayat Quran ya, surat An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian dicampurkan dengan air dingin dan diguyurkan. Itu juga dipakai mandi selama 3 malam berturut-turut sebelum kita tidur. Dan kemudian yang ketiga, apabila kita memiliki prasangka dan kita pengen tahu nih, ya Allah tolong dong tunjukkan apakah benar ini orangnya. Selain kita melakukan sholat taubat, kita juga sholat hajat, karena takutnya orang melakukan itu ke kita karena kitanya salah. Mungkin kita ada salah, mungkin kita pernah menyakiti, mungkin ada celetukan-celetukan kita yang membuat dia baper, padahal misalnya maksudnya kita bukan ke sana tapi dianya baper karena dia lagi pusing, lagi banyak tagihan, keuangannya lagi jelek, jadi malah pengen ngerjain kita. Nah, jadi setelah sholat taubat, sholat hajat,
kita cabut satu helai rambut dari ubun-ubun kita dan kita bacain doa. Setelah kita sholat hajat, bacain ayat kursi dan kita memohon kepada Allah agar segala kiriman negatif yang dikirimkan ke badan kita akan dikembalikan dan dilebur oleh semesta. Jadi kirimannya sudah diterima tapi kita kembalikan dan dilebur. Nah, biasanya dalam jangka waktu beberapa hari kita akan tahu. Kok bisa tahu? Karena dia biasanya akan menghubungi kita. Menghubungi itu macam-macam. Pada beberapa kasus santet yang pernah Mami tangani ya dari klien-klien yang konsul. Yang pertama ada yang menghubungi dan meminta maaf. Gak ada angin, gak ada hujan, udah musuhan sekian lama tiba-tiba WhatsApp. Bro, sorry ya kalau gua ada salah sama lu. Nah, pada saat dia meminta maaf langsung kita bilang, emangnya ada salah apa? Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada salah sama kamu. Kita saling memaafkan, kayak gitu ya. Tetapi tentunya harus menjaga jarak ya, takutnya nanti kambuh lagi. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang menghubungi kita dan pura-pura nanya kondisi kita. Lagi sehat nggak gitu, lu baik-baik, lu sehat apa gimana gitu. Biasanya nggak pernah nanya kabar. Pokoknya selalu ada hal-hal aneh yang dia sepertinya pengen mantau kita. Kemudian yang ketiga, biasanya sesuatu yang sudah di cleansing akan meninggalkan sebuah jejak. Misalnya apa? Rumah kalian biasanya nggak pernah didatengin serangga, tiba-tiba ada serangga. Atau tiba-tiba ada kalajengking, dan yang lebih berbahaya adalah kedatangan ular hitam, baik di mimpi ataupun secara real. Jadi pada saat real lebih baik tidak dibunuh ya, kalau kalian takut bisa menghubungi damkar atau apa. Tapi sebelumnya katakan kalau kamu adalah ular kiriman untuk menyakiti saya dan keluarga, maka saya meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan semua kiriman dan semuanya dilebur oleh semesta. Bacakan Al-Fatihah, kayak begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari santet, banyak hal-hal kecil yang memicu seseorang untuk santet. Karena kalau dibilang ngapain sih orang nyantet, ya namanya orang sakit hati kan beda-beda ya. Orang kalau udah sakit hati, sudah iri, pengen jadi kita, itu beragam hal pun akan dilakukan. Dia sudah tidak berpikir lagi ke depannya kalau melakukan hal-hal yang negatif akan berakibat seperti apa. Yang penting puas aja dulu, yang penting happy aja dulu. Padahal di dalam kehidupan semua ada karmanya, semua akan ada timbal baliknya. Apa yang kita perbuat saat ini mungkin tidak akan berbalik kepada kita secara langsung, tapi apakah kita siap kalau nanti akan menimpa anak dan keturunan kita kelak? Nah, jangan sampai karma baliknya akan ke sana. Jadi, pengalaman Teh Isna ini semoga bisa memberi gambaran sama kalian, berhati-hati terhadap orang terdekat. Dan ada baiknya di saat kita menerima makanan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada doa makan, itu akan melebur segala hal-hal yang negatif. Jangan langsung dimakan, mentang-mentang suka langsung dimakan, gak cuci tangan, gak doa, langsung aja dimakan. Nah, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Buat kamu yang punya pengalaman mistis atau horor lain yang sekiranya sangat mengganggu dan mungkin sampai dengan saat ini belum ada solusinya, silahkan share pengalaman kalian juga di kolom komentar atau DM ke Instagram Furi Harun. Sekali lagi, Kak Furi mohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. See you on the next episode. Bye-bye.